Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar pemirsa channel YouTube SD Master? Bagaimana puasa pada hari ini? Semoga diberikan kemudahan dalam menjalani puasa hari ini. Alhamdulillah, kita sudah memasuki puasa ketiga di bulan Ramadan. Senang sekali saya, Bu Putri, dapat menjumpai pemirsa yang ada di rumah dalam acara Talkshow Gemas, Gemar Ramadan SD Master. Topik pada hari ini adalah menyambut bulan Ramadan. Untuk membahas topik kita lebih lanjut, sudah hadir di sini narasumber kita, Ustadz Nidaan Hasanah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar dan tetap semangat. Iya. Nah, untuk membahas topik kita, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Ustadz. Untuk pertanyaan yang pertama, niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan itu yang bagaimana atau seperti apa sih Pak Ustadz? Ini menarik sekali katanya dengan masalah niat. Yang pertama yang harus kita ketahui dulu dan kita pahami, setiap amalan itu kan pasti harus diawali dari niat dulu. Ya. Jadi sebelum sampai ke puasa ya, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadi semua yang kita kerjakan itu harus didasari dengan niat. Dan yang berikutnya, perkara niat itu hakikatnya ada di dalam hati, ada di dalam hati. Dan ini menjadi hal yang tidak kentara atau tidak nampak atau tidak kelihatan. Jadi ada motivasi, ada kekuatan dari dalam hati ingin melakukan sesuatu. Jadi nanti sesuatu yang kita kerjakan itu sesuai dengan niat kita. Jadi niat bisa menjadi pendorong amal kita yang akan kita kerjakan. Kemudian kalau kita amati secara personal gitu ya, dan kita mungkin coba merasakan diri kita sendiri, hal niat itu bukan perkara mudah ternyata, bukan perkara mudah. Jadi justru ketika kita merasakan sendiri, banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan, tapi kadang sekali atau sering sekali kita seperti mengabaikan niat gitu. Maka orang Jawa mengatakan ketika melihat orang-orang yang melakukan sesuatu kok tidak tidak baik atau mungkin tidak begitu bersemangat atau tidak enjoy, atau mungkin kita melihatnya seperti terpaksa, kita mengatakan itu, orang Jawa mengatakan kok ini yang ngelakuin kira niat. Iya. Dengan demikian ini memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Nah, karena niat itu tidak mudah, maka kita perlu mulai belajar untuk menguatkan niat. Nah, karena niat itu ada di dalam hati, maka dari dalam diri kita sendiri itu perlu kita latih supaya kita bisa punya fondasi yang kuat berupa niat itu.
kemudian ketika sudah sampai kepada puasa ya di Ramadan ini, nah niat itu menjadi salah satu bagian yang penting yang tidak bisa dipisahkan. Dalam kalimat yang sering kita dengar, malam yubayyitis siyama qoblal fajri wala siyama. Barang siapa yang tidak menginapkan atau tidak niat di malam harinya atau sebelum fajar wala siyamahu, maka dianggap dia tidak berpuasa. Ini kan jadi penting sekali kaitannya dengan niat. Nah, terus karena niat itu sangat penting, bahkan ketika tidak ada niat di puasa hari ini dianggap tidak berpuasa gitu ya, maka niat tidak bisa diabaikan atau ditinggalkan. Tapi uniknya tidak ada satupun yang kita baca dari kalimat Nabi tentang bacaan apa yang harus dilafalkan pada saat kita ingin niat. Akhirnya kan bermunculan bermacam-macam teks atau bermacam-macam bacaan kaitannya dengan niat. Itu hanya sebagai penguat saja sebenarnya untuk masalahnya. Tapi intinya kan ini. Dan mungkin akan bisa kita pahami dalam konteksnya puasa Ramadan. Karena sebelum fajar itu kita ada sahur gitu ya. Itu bisa jadi sahur menjadi bagian dari niat kita. Karena ketika ditanya kenapa sahur? Karena besok mau puasa. Jadi bisa jadi puasa sahur itu menjadi bagian dari niat yang tidak diucapkan tapi sudah masuk dalam perilaku. Saya kira demikian. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini yang sering banyak ditanyakan, kira-kira niat puasa Ramadan itu dilaksanakan atau dilaksanakan pada saat yang kapan atau bagaimana, di malam harinya kah atau saat waktu ini atau waktu itu? Untuk itu kami mohon penjelasannya kepada Pak Ustadz. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, yang kita sampaikan tadi ya, malam yubayyitis siyama qoblal fajr. Jadi niat itu qoblal fajr atau sebelum subuh ya. Nah, mau kapan waktunya terserah. Hanya saja sebelum fajar itu kita niat bahwa besok kita akan puasa. Nah, bentuk niatnya seperti apa itu dalam amalnya berbeda-beda. Ada yang dengan ucapan, ada yang tadi kita sampaikan dengan makan sahurnya itu. Tapi inti dari niat itu bahwa di dalam hati kita ada kesengajaan bahwa besok saya akan puasa, sehingga tidak ada ketentuan khusus amaliyatnya itu seperti apa, tidak. Itu nanti tinggal kesesuaian pribadi masing-masing. Tapi intinya dari dalam hati bahwa niat besok saya akan puasa. Bahkan ada yang menyampaikan bismillah besok saya puasa, sudah cukup juga. Gitu ya. Selanjutnya ini adalah pertanyaan yang terakhir, hal-hal utama. Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan saat kita dalam bulan Ramadan ini, Pak Ustadz? Hal-hal yang paling utama yang bisa kita lakukan saat di bulan Ramadan. Nah, kalau kita bicara tentang hal-hal yang paling utama itu sebenarnya di bulan Ramadan banyak sekali keutamaannya. Yang pertama siang harinya puasa, yang kedua malam harinya qiyamul Ramadan, itu yang secara umum. Nah, kemudian amaliah-amaliah yang bisa kita turunkan dari siam Ramadan dan qiyam Ramadan itu sangat banyak sekali. Salah satunya misalnya makan sahur ya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan makan sahur. Ini sangat penting sekali bagi kita yang berpuasa. Makan sahur menjadi bagian dari sunnah. Itu afdol dan itu utama. Bahkan sampai Nabi mengatakan fa'inna fis sahuri barakah. Di dalam sahur itu ada barokah. Dan kalau kita bicara tentang agama gitu, di dalam Islam itu ada sahur. Mungkin di agama lain itu tidak ada sahur. Ini menjadi pembeda. Maka
Islam itu menjadi lebih humanis dan itu menjadi afdal bagi kita. Tidak bisa diabaikan. Saya mengatakan tidak boleh mengabaikan Islam. Itu kan afdal. Kemudian di siang harinya kita puasa dan nanti di sore harinya itu ada berbuka ya. Nah berbuka itu yang tidak boleh kita abaikan juga, keadaan fisik yang mampu, yang sehat, yang kuat, yang bisa berbuka sampai di waktu-waktu isya misalnya atau sampai waktu malam itu kuat, itu tidak boleh kita membiarkan fisik kita sampai isya baru berbuka, tidak boleh. Bahkan Nabi itu menyunahkan supaya menyegerakan berbuka. Jadi bukan karena fisiknya kuat lalu kita akan berbuka nanti jam 8, jam 9 malam waktu di Indonesia ya. Tapi ketika sudah waktunya maghrib ya sudah berbuka aja, itu sunnah. Nah kemudian ada hal yang menarik dari puasa itu kaitannya dengan konteks sosial. Berbagi saat berbuka. Nah ini kan menarik juga. Hal yang menarik itu kita sedang berpuasa juga mengalami perut kosong atau lapar, kemudian roh juga. Kita berbuka inginnya juga makan yang cukup gitu kan. Tapi Nabi menyunahkan juga untuk berbagi buka kepada orang yang sedang berpuasa juga. Dan motif apa? Salah satu kalimat yang disampaikan Nabi kepada kita itu pahalanya orang yang diberi itu nanti juga akan sampai kepada kita yang berpuasa, sehingga kita pahalanya semakin banyak yang kita beri itu akan semakin banyak pahalanya kita beri. Itu juga keutamaan, jadi nggak bisa ditinggal. Kemudian lebih umum lagi di dalam bulan Ramadan kita diminta untuk mengorganisasi. Bahkan Nabi itu di bulan Ramadan dia lebih banyak sedekahnya, lebih lebih banyak sedekahnya, bahkan lebih daripada angin berhembus. Jadi Nabi itu sangat senang sekali bersedekah. Itu terutama yang tidak bisa kemudian termasuk juga kalau malamnya ada qiyamul Ramadan atau kita sering sebut dengan tarawih itu, kita mengikuti tarawih berjamaah dengan imam ya. Dan ada satu kalimat Nabi yang perlu kita perhatikan juga, inna rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa musibalah banyak. Sebenarnya orang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai dia telah dihitung beribadah semalam seminggu. Ini kan luar biasa bagi kita. Nah, sedikit itu ya dari pertama ya atau fadilah yang bisa kita ambil, masih banyak bagian yang lain. Saya pastinya itu menjadi bagian penting yang perlu kita laksanakan secara singkat saja di sini. Ya begitu ya. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang diberikan pada acara talkshow pada hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi yang di sini, baik ada yang di rumah dan pemirsa yang menonton channel YouTube SD Muhammadiyah 1 Tempuran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya dalam talkshow kali ini. Baik pemirsa channel YouTube SD Master, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan Ustadz Nidaan tentang niat puasa dan hal-hal utama yang harus dilakukan saat bulan Ramadan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya Bu Putri pamit undur diri. Sampai jumpa di acara talkshow Gemas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.